Halo semua, perkenalkan nama saya Ray Andika Pranginangin. Saya berasal dari ruangan Santo Franciscus. Di sini saya akan membawa judul tentang aliran progresivisme, di mana dalam kegiatan ini nanti kita akan membahas apa itu pengertian aliran progresivisme, ciri-ciri progresivisme, dan apa hubungannya dalam pendidikan kita saat ini. Juga kita akan membahas kelebihan dan kekurangan aliran dari progresivisme ini. Baiklah teman-teman, pertama kita akan membahas pengertian dari progresivisme itu sendiri. Di sini, progresivisme berasal dari kata progresif yang berarti kemajuan secara harafiah. Progresivisme dapat diartikan sebagai aliran yang menginginkan kemajuan-kemajuan yang secara cepat. Jadi di sini aliran ini menginginkan kemajuan secara instan, tidak lambat. Itulah pengertian dari progresivisme. Sekarang kita akan lanjut dengan aliran progresivisme. Teman-teman, aliran progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa yang akan mendatang. Jadi, itulah pengertian atau pendapat dari aliran progresivisme. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri aliran progresivisme. Di sini saya membaginya menjadi 5 ciri-ciri. Yang pertama, pendidikan dianggap mampu merubah dalam arti membina kebudayaan baru yang dapat menyelamatkan manusia di masa depan. Dan yang kedua, percaya bahwa manusia itu sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menghadapi dunia dengan skill dan kekuatannya mandiri atau kekuatannya sendiri. Yang ketiga, progres yang menjadi inti perhatiannya, maka ilmu pengetahuan yang dapat menumbuhkan kemajuan dipandang merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan, yaitu ilmu hayat antropologi, psikologi, dan ilmu alam. Dan yang keempat, progresivisme adalah suatu filsafat antara dua konfigurasi kebudayaan yang besar. Dan yang kelima, progresivisme sebagai aliran dari satu filsafat. Dan teman-teman, itulah kelima ciri-ciri dari progresivisme. Sekarang kita akan membahas tentang sumbangan aliran filsafat progresivisme dalam atau terhadap pendidikan. Di sini, aliran ini telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan peserta didik. Diberikan kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam diri peserta didik tanpa terhambat dalam rintangan yang dibuat oleh orang lain. Jadi, teman-teman, itulah sumbangan dari aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan. Sekarang, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari aliran filsafat progresivisme dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelebihannya. Yang pertama, siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Jadi di sini siswa diberi kebebasan untuk mencari tahu, menggali lebih dalam tentang bakat yang terpendam dalam dirinya dan mengembangkannya lebih lanjut. Dan kedua, siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi di sini siswa tidak dilarang untuk berpendapat. Jadi di sini siswa bebas untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, siswa belajar untuk mencari tahu sendiri jawaban dari masalah atau pertanyaan yang timbul di awal pembelajaran. Dan keempat, membentuk output yang dihasilkan pendidikan di sekolah, memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat ditetapkan di masyarakat luas. Jadi teman-teman, itulah keempat kelebihan dari filsafat
aliran filsafat pendidikan progresivisme. Sekarang kita akan membahas kekurangan aliran filsafat progresivisme. Yang pertama, mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan yang menjadi tradisi di sekolah. Yang kedua, mengurangi bimbingan dan pengaruh guru, di mana akibat dari itu tersebut, siswa akan lebih banyak beraktivitas sendiri. Dan yang ketiga, yang terakhir, siswa, manusia atau orang yang mementingkan diri sendiri. Ia menjadi manusia yang tidak memiliki rasa saling tolong-menolong dan tidak mau berkorban demi kepentingan umum. Jadi akibat dari aliran tadi, siswa itu jadi egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli lagi tentang teman sekitarnya ataupun lingkungan. Itulah kekurangan dari aliran filsafat pendidikan progresivisme. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan saya tentang aliran progresivisme. Atas perhatiannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.